Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semuanya. Sugeng Enjang, warga Jawa Tengah. Izinkan kami, Kemenku 1 Provinsi Jawa Tengah, menyampaikan konferensi pers APBN Kita Sedoyo Provinsi Jawa Tengah untuk realisasi sampai dengan 31 Oktober 2024. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, angka pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah pada triwulan 3 2024 mencatatkan nilai positif sebesar 4,93% year on year dengan indeks pembangunan manusia tahun 2024 sebesar 73,87. Adapun laju inflasi Oktober 2024 tercatat sebesar 0,19% month-to-month, naik jika dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,05%. Indeks keyakinan konsumen di Jawa Tengah turut menunjukkan optimisme sebesar 134,3, sedikit menurun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 134,9 month-to-month-nya, namun masih lebih tinggi daripada indeks keyakinan konsumen nasional sebesar 121,1. Di sisi lain, nilai tukar petani pada Oktober 2024 perlu diperhatikan, sebab mencatatkan nilai 113,54 menurun dibanding bulan sebelumnya. Sedangkan nilai tukar nelayan sebesar 99,81 naik dibanding bulan sebelumnya. Kondisi tersebut masih tetap menunjukkan daya tukar dari harga-harga produk pertanian maupun perikanan tetap terjaga dengan baik. Bapak Ibu, warga Jawa Tengah yang berbahagia, APBN sampai dengan bulan Oktober 2024 mencatatkan kinerja optimis. Penerimaan APBN di Jawa Tengah mencapai 94,9 triliun rupiah atau sebesar 76,12% dari target. Sementara realisasi belanja APBN mencapai 99,99 triliun rupiah atau sebesar 80,88% dari pagu, terdiri dari belanja untuk kementerian lembaga mencapai 33,65 triliun rupiah dan realisasi belanja transfer ke daerah mencapai 61,33 triliun atau 88,3% dari pagu. Realisasi belanja kementerian lembaga secara nominal tumbuh 14,26%, terutama dipengaruhi oleh peningkatan realisasi belanja modal sebesar 6,4% karena adanya peningkatan belanja infrastruktur. Selain itu, belanja barang tumbuh 18,15%, utamanya untuk mendukung pelaksanaan pemilu tahun 2024. Di sisi lain, pada APBD Jawa Tengah terdapat pendapatan daerah dengan capaian realisasi sebesar 93,11 triliun atau 81,31%. Dan belanja daerah dengan realisasi sebesar 80,52 triliun atau 67,7%. Kontribusi realisasi transfer ke daerah dan dana desa terhadap pendapatan APBD sampai dengan 31 Oktober 2024 sebesar 72,8 triliun atau 65,87% dari total realisasi pendapatan APBD. Bapak Ibu yang berbahagia, pemerintah terus menciptakan dan mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan pada UMKM dengan memberikan program pembiayaan kredit pemerintah yaitu KUR dan UMI atau Ultramikro. Sampai dengan 31 Oktober 2024, realisasi penyaluran kredit program terdiri dari kredit usaha rakyat atau KUR mencapai 41,92 triliun, tumbuh 24,06% year on year-nya, yang dibagikan untuk 809.452 debitur yang didominasi pada sektor perdagangan besar dan eceran
dengan nilai penyaluran mencapai 20,69 triliun. Penyaluran KUR terbanyak di Kabupaten Pati sebesar 2,52 triliun untuk 48.217 debitur dan terkecil di Kota Magelang sebesar 0,12 triliun untuk 2.120 debitur. Sedangkan realisasi penyaluran kredit ultramikro atau UMI mencapai 1,07 triliun, terkontraksi 4,89% year-on-year-nya, yang disalurkan kepada 236.892 debitur yang didominasi sektor perdagangan besar dan eceran dengan nilai penyaluran mencapai 982.052 miliar rupiah. Penyaluran UMI terbanyak di Kabupaten Brebes sebesar 80,41 miliar untuk 17.036 debitur dan terkecil di Kota Magelang sebesar 2,43 miliar rupiah untuk 574 debitur. Ditinjau menurut skema penyalurannya, realisasi KUR didominasi pada skema mikro dengan jumlah penyaluran 30,33 triliun rupiah untuk 756.097 debitur yang mayoritas perempuan. Sedangkan bank penyalur terbanyak ada pada Bank Rakyat Indonesia sebesar 30,02 triliun rupiah untuk 724.294 debitur. Sedangkan realisasi ultramikro mayoritas ada pada penyaluran skema kelompok sebesar 951,74 miliar rupiah untuk 226.884 debitur yang mayoritas juga perempuan. Dengan penyalur terbanyak disalurkan oleh PT Permodalan Nasional Madani sebesar 840,92 miliar rupiah untuk 196.705 debitur. Pemerintah terus membangun tata kelola yang baik dalam menjaga keuangan negara secara profesional, kompeten, hati-hati, dan berintegritas. APBN akan terus dikelola dengan baik sehingga menjadi instrumen yang efektif dan kredibel dalam menjaga kepentingan bangsa, negara, dan perekonomian secara berkelanjutan. Demikian paparan realisasi APBN di Provinsi Jawa Tengah. Semoga kita bersama-sama menjaga setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBN dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.